Selamat pagi, Bapak. Eh, Pertama kali untuk Bapak pembimbing. Pertama, Bapak Agung. Pembimbing kedua, Bapak Selamat. Kepada Bapak penguji, yang pertama, Bapak Demi. Yang kedua adalah, penguji kedua adalah Bapak Eka. Mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint terkait dengan seminar proposal tesis yang akan saya ambil untuk menempuh eh, MPSDA Super Spesialis PUPR nih. Jadi proposal magang atau tesis yang rencananya saya akan ambil berjudul adalah optimalisasi bangunan air, waduk, dan pintu terhadap pengendalian banjir dan laju sedimen di Sungai Juana. Untuk outline presentasi pada kali ini adalah yang pertama tentang tesis, lalu yang kedua adalah informasi proyek magang, yang ketiga adalah kajian proyek terpadu, ini merupakan adalah buku magang yang pertama, yang keempat adalah studi independen SDA, yang merupakan adalah buku magang yang kedua. Untuk tesis, latar belakang pendahuluannya adalah Kabupaten Pati pada musim kemarau merupakan daerah potensi kekeringan cukup tinggi. Di sisi lain, pada musim penghujan sangat rawan terjadi banjir. Sungai Juana merupakan sungai yang melintasi dari Kabupaten Pati, dari Boyolali, Semarang, Grobogan, Demak, dan Kudus, dengan panjang total kurang lebih 62 km. Sungai Juana merupakan bagian dari wilayah Sungai Seluna atau Serang, Lusi, dan Juana yang merupakan langganan banjir tiap tahunnya. Mengapa Sungai Juana banjir? Eh, Pertama adalah ketidakmampuan Sungai Juana dalam menahan debit yang banjir yang lewat. Yang kedua adalah jika kita lihat dari peta yang saya presentasikan, itu Sungai Juana topografinya cenderung rata di sebelah sini sampai ke muara. Lalu ada pendangkalan di hulu Sungai Juana yang sampai ke hilir yang diakibatkan kekeringan dasar dan topografi yang landai dan mengakibatkan mudah terjadinya sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas pengaliran pada eh, dimensi sungai itu tersendiri. Lalu yang keempat, adanya instruksi air laut dari muara yang masuk ke dalam Sungai Jonata tersebut atau disebut dengan backwater. Yang kelima adalah belum ada kajiannya yang optimal dalam bangunan air atau bendungan dan pintu di sekitar Sungai Juana. Jadi inti permasalahan yang kompleks itu intinya adalah Juana merupakan sungai yang menerima beban banjir dari Sungai Serang yang ada di sini dengan JU River. JU River ini merupakan adalah anak Sungai Juana yang mendapatkan eh, eh, banjir dari Gunung Muara. Gunung Muara itu sebelah sini. Eh, jadi dia kalau hujan membawa sedimen-sedimen ke JU River. Nah, di sini ada pintu Wilalung. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pintu Wilalung. Nah, pintu Wilalung ini yang akan membagi beban banjir ke arah Sungai Wulan atau ke Sungai Juanaji. Biasanya jika kalau misalnya Sungai Wulan ini penuh, maka Sungai Juana air akan diarahkan ke Sungai Juana. Oleh karena itu beban banjir yang begitu besar ke Sungai Juana ditambah dengan topografinya yang begitu landai yang mengakibatkan banjir itu meluap di Sungai Juana. Untuk batasan masalahnya, wilayah sungai yang pertama adalah wilayah sungai yang dikaji di dalam studi ini adalah Sungai Juana, khususnya bagian hulu, pertemuan antara Sungai Juana dan pertemuan dengan Sungai Wulan di sebelah sini. Lalu yang kedua adalah studi ini menganalisa optimalisasi operasi waduk dalam rangka mereduksi banjir skala tertentu dan laju sedimen di sungai. Jadi ada sekitar 3 waduk, ada Waduk Logung, Waduk Gembong, dan Waduk Gendung Rowo, dan pintu Wilalung ini yang rencananya saya akan optimalisasi, saya analisa optimalisasinya ya sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir di Sungai Juana.
Jika kalau misalnya kita lihat di peta ini, Waduk Logong ada di sebelah sini, dan Waduk Gembong dan Waduk Gunung Rawa ada di sebelah sini, yang di mana waduk ini berada di Gunung Muria. Lalu yang ketiga, kajian ini menganalisa alternatif pengenangan banjir dan laju sedimen di Sungai Juana. Untuk maksud dan tujuan penelitian, yang pertama adalah maksud penelitian untuk mendapatkan optimalisasi kinerja bangunan air untuk mereduksi banjir dan laju sedimen Sungai Juana. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk PBOS Pamekasan sebagai pemegang pengendalian yang dapat mengendalikan dalam pengenangan banjir di Sungai Juana. Ruang lingkup penelitian yang pertama adalah pengumpulan data POW atau pelaksanaan operasi waduk dan rencana tahunan operasi waduk RTOW, data topografi, geometri sungai, curah hujan, dan sedimen dasar dan layang sungai. Yang kedua adalah analisis topografi, hidrologi, dan hidrolika di Sungai Juana. Yang ketiga adalah pembuatan model banjir dan laju sedimen di Sungai Juana. Lokasi penelitian rencananya akan berada di Das Juana di Kabupaten Pati. Untuk penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang saya cari di Google, internet. Yang pertama adalah oleh Rifki Randa dan Syafri dan kawan-kawan tahun 2019 yang berjudul Kajian Banjir Sungai Juana dengan Permodelan Hidrodinamik untuk Estimasi Potensi Kerugian Lahan Pertanian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerugian diakibatkan oleh banjir di Das Juana mencapai paling tinggi adalah 508,72 miliar sesuai dengan banjir skala ulang tahunan beberapa tahun. Yang kedua adalah Sigit Nur Cahyo tahun 2012 yang berjudul Tingkat Kerentanan Banjir dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Daerah Aliran Sungai Juana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kesimpulannya adalah parameter penggunaan lahan Das Juana yang merupakan parameter yang mempengaruhi pada tingkat kerentanan banjir Das Juana. Yang ketiga adalah Teguh Marhendi tahun 2017, alternatif pengendalian banjir Kali Juana berbasis model HECRAS. Kesimpulan adalah terjadi pendangkalan di Kali Logung dan Pintu Wilalung yang saya sebutkan tadi sampai di hilir yang diakibatkan oleh kemeringan dasar dan topografi yang landai dan mengakibatkan mudah terjadinya sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas pengaliran. Untuk analisis hidrologinya, rencananya eh, teori-teori yang saya gunakan adalah eh, pertama adalah polygintation. Ini gunanya adalah untuk melakukan pembobotan di masing-masing pos hujan. Lalu yang kedua adalah analisis distribusi frekuensi dan periode ulang, eh, distribusi normal, log persen, dan Gamble. Lalu yang ketiga melakukan pengujian kesesuaian data curah hujan dengan menggunakan uji chi-square dan uji Kolmogorov. Yang keempat adalah curah hujan efektif SCS-CN. Yang kelima adalah hidrograf satuan sintetis atau Schneider. Lalu yang keenam adalah penulisan banjir menggunakan metode Muskingum atau flood routing. Data yang dibutuhkan adalah data curah hujan, data iklim, data debit, dan data tata guna lahan. Untuk pola operasi waduk, saya menggunakan teori dari persamaan waduk yang ST tambah plus 1 sama dengan ST plus 1 min 0 min O, di mana ST plus 1 merupakan tampungan pada akhir periode, T adalah interval waktu, ST adalah tampungan pada awal periode T, I adalah total volume debit inflow yang masuk ke dalam waduk, O adalah total outflow. Untuk analisis hidrolika bertujuan untuk mengetahui dan tinggi dan luas genangan sehingga ditemukan solusi terbaik agar debit yang melewati sungai tidak meluap. Analisis hidrolika juga mengetahui untuk laju sedimen. Teori yang digunakan adalah Q sama dengan V kali A, dan V sama dengan 1/N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Untuk transport sedimen, dibagi menjadi 3, yaitu bed load sedimen transport, suspended load, dan wash load. Untuk bed load, banyak metode yang bisa digunakan, yaitu metode Meyer, Peter, dan Muller, dan metode Chang. Untuk bed load sedimen transport, ada Einstein, ada Brook, ada Chang. Untuk alur penelitian, yang pertama dari identifikasi masalah menuju ke pengumpulan data,
Setelah itu adalah analisis simulasi, lalu kesimpulan. Jika dipecahkan atau kita bisa rinci untuk studi kali ini, pertama adalah mulai, lalu ada deteksi masalah, ada studi pustaka, lalu ada pengumpulan data-data seperti Demnas LIDAR, tutupan lahan, ada data curah hujan, ada POD RTW waduk, ada geometri sungai LIDAR dan data sedimen. Untuk yang Demnas LIDAR ini fungsinya adalah untuk mencari nilai landas. Setelah itu adalah analisis tutupan lahan dan analisis langsung ke analisis CN. Lalu dari analisis CN ini kita bisa bawa ke analisis hidrograf debit banjir rencana, di mana bisa kita kolaborasikan dengan analisis hujan rencana. Setelah itu mendapatkan analisis flood routing atau analisis pencarian banjir rencana. Lalu ada POW dan RTOW waduk, saya melakukan analisis kapasitas waduk. Lalu untuk geometri sungai lidat dan data sedimen, ini untuk memudahkan banjir dan permodelan transport sedimen untuk mengetahui bagaimana bentuk dari banjir dan transport sedimen di Sungai Juana dengan menggunakan software Mike 21. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan hasil analisis dari tiga itu, saya melakukan evaluasi optimalisasi waduk, lalu melakukan kesimpulan dan mendapatkan formula yang baik kapan bisa merilis uh, hujan beban banjir di waduk dan bendungan. Untuk sistem penulisan, pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah rekayasa sosial, yang kelima adalah analisis dan pembahasan, yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Untuk jadwalnya, perumusan masalah dan pengumpulan data, rencananya saya sudah mendapatkan masalah dan pengumpulan data dari Januari sampai dengan September. Untuk penyusunan proposal dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni. Seminar proposal dilakukan pada bulan Juni. Untuk magang rencana pada bulan Juni akhir sampai dengan Agustus. Lalu pengumpulan data primer pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, ini sesuai dengan jadwal magang. Lalu melakukan analisis hidrologi sampai dengan bulan September, dari bulan Juli sampai dengan September. Begitu juga dengan analisis hidrolika. Lalu ada pemodelan banjir dan transport sedimen sampai bulan Oktober dari bulan Juli. Lalu nomor 10 adalah penyusunan laporan tesis dari bulan Juli sampai dengan November. Untuk seminar hasil mudah-mudahan bulan November. Begitu juga dengan perbaikan hasil seminar, dan yang terakhir ada sidang tesis, mudah-mudahan bisa dilaksanakan bulan Desember. Ini adalah bab 4, rekayasa sosial di wilayah studi yang rencananya saya akan teliti. Itu mengenai tentang Sitlakom. Sitlakom ini sesuai dengan Permen PU nomor 603 tahun 2005 tentang Sisdalmen, yang isinya adalah memastikan bahwa penyelenggara proyek satuan kerja di lingkungan PUPR melaksanakan tugas secara profesional sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Untuk Sisdalmen ini, ruang lingkupnya ada di perencanaan, pengadaan lahan, pelaksanaan, dan persiapan OP. Untuk lampirannya Sisdalmen ini ada tahap survei, investigasi, dan desain yang bisa disingkat dengan SID, lalu tahap pengandalian lahan atau LA, lalu yang ketiga adalah tahap pelaksanaan konstruksi atau C, lalu tahap kooperasi dan pemeliharaan atau OM. Untuk teori yang bisa saya gunakan adalah teori of plant behavior. Teori of plant behavior merupakan teori pengembangan dari teori tindakan yang beralaskan yang sudah digunakan oleh lebih dari 2 dekade. Teori ini dipakai untuk memprediksi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Uh, jadi kalau dari bagian yang sudah saya tampilkan ini, behavior ini berasal dari intention. Intention ini merupakan perilaku yang memprediksi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang tadi saya jelaskan.
Lalu intention ini berdasarkan dari niat. Niat ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor tersebut adalah attitude toward behavior atau sikap terhadap tindakan. Yang kedua adalah norma subjektif terhadap tindakan atau subjektif norm. Lalu yang ketiga adalah persepsi mengenai kontrol atas tindakan. Nah, dari 3 faktor ini, saya rencananya akan menarik pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner kepada masyarakat sekitar terkait dengan eh, penelitian atau studi yang lokasi yang akan saya lakukan. Untuk yang attitude toward behavior, pertanyaannya adalah apakah Bapak dan Ibu mau ikut merawat bendung karet ini karena saya studinya di pembangunan bendung karet. Lalu Bapak dan Ibu senang dengan terlaksananya pembangunan bendung karet. Untuk yang subjection norm, pertanyaannya adalah jikalau ada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pengelolaan infrastruktur, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk ikut berpartisipasi? Lalu untuk perceived control behavior, pertanyaannya adalah apakah selama ini ada penyuluhan dari pemerintah terkait dengan untuk menjaga sekitar lingkungan sungai? Lalu untuk rencana langkah jangka panjang bahwa saya akan melakukan analisis rekayasa sosial di lokasi studi mengenai rencana jangka panjang yang dapat dilakukan di lokasi studi yang akan saya amati. Lalu ini untuk analisis dan pembahasan ketersediaan data, ada data curah hujan yang sudah saya dapatkan, data sedimen yang belum saya dapatkan, data long cross dan cross section yang sudah saya dapatkan, data pengukuran debit yang sudah saya dapatkan, topografi atau lidar sebenarnya ini sudah saya dapatkan, peta tutupan lahan sudah saya dapatkan, peta DEM wilayah penelitian sudah ada, dan POW dan RTOW waduk sekitar sudah ada saya dapatkan. Ini adalah eh, semacam analisis hidrologi yang coba saya lakukan sebelumnya. Untuk radiasi das Juana itu ada seluas 1.549,699 km persegi, cukup luas. Untuk slope-nya, untuk kemiringannya ada 0 sampai 8%. Seperti saya bilang tadi, das Juana ini cukup landai dengan klasifikasi datar dengan luas paling besar adalah 1.222 km persegi. Lalu ini adalah pos hujan yang bisa saya dapatkan dari BHGK. Ada 9 pos hujan dengan rentang waktu 13 tahun di Das Juana. Ada pos hujan Trangkil dan Widari Jaksa, Juana, Cabean, Langse, Kayen, Gabus, Pati, dan Sukolilo. Dan ini sudah saya lakukan poligentisan untuk melakukan pengobotan di sebelah sini. Lalu ini adalah tutupan lahan di Das Juana, di mana kalau misalnya kita bisa diambil kesimpulan paling besar adalah di sawah dengan luas 744 km persegi. Lalu ini saya sudah melakukan TP-nya, tapi sebelum itu saya sudah melakukan IA-nya dan IA-nya, lalu sudah saya melakukan TP-nya. Nah, TP-nya ini sudah saya masukkan masing-masing ke subdasnya masing-masing eh, di masing-masing subdas di software HKMS. Jadi das Juan ini saya bagi jadi 5 das, jadi masing-masing itu saya masukkan ke subdas masing-masing. Lalu ini untuk distribusi hujan rencana, jadi ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 25 tahun, ada 50 tahun, ada 100 tahun, ada 200 tahun, dan ada 1000 tahun. Jadi saya bagi ke 6 jam pembagian. Ini saya gunakan Schneider unit hidrograph. Jadi ini masing-masing tahunnya saya masukkan ke masing-masing time series gauge di HKMS. Untuk hasilnya, untuk skala ulang 2 tahun, hasilnya di titik outlet yang saya bikin di sini adalah 1.829 meter kubik per second. Nah, ini kalau kita bisa bandingkan, ini yang paling rendah adalah eh, skala ulang 2 tahun, dan ini paling tinggi adalah skala ulang 1.000 tahun. Jadi 2 tahun itu ada 1.829,10 meter kubik per second. Untuk 1.000 tahun mendapatkan hasil 4.404,60
meter kubik per sekon. Sebenarnya hasil ini merupakan hasil yang XAMS, tapi hasil ini belum saya lakukan kalibrasi menggunakan debit eh, debit pengamatan atau debit lapangan. Dari hasil ini, debit banjir rancangan ini coba saya masukkan ke HECRAS 2 dimensi. Dan begini hasilnya, kalau misalnya kita bisa lihat layoutnya dari atas, begini adalah hasil ini adalah hasil penyebaran banjirnya. Dan jika kita lihat dari potongan memanjangnya, seperti ini untuk skala ulang 2 tahun. Jadi skala ulang 2 tahun sudah banjir Juanda ini sudah mengalami eh, pelimpasan dari eh, dimensi sungai itu tersebut. Lalu untuk informasi proyek magang yang rencananya saya akan jalani adalah pembangunan bendung karet Sungai Juana di Kabupaten Pati dengan tahun anggaran di tahun 2022 sampai 2024 MYC. Pelaksana kegiatan adalah SNVT atau Satker PJSA Pemali Juana PPK Sungai dan Pantai dengan nilai kontrak 263 miliar 468 juta. Dengan penyedia jasa adalah Wika dan Ananda KSO dengan tanggal kontrak ada 29 September 2022. Waktu pelaksanaan adalah 636 hari kalender. Ini adalah foto-foto kegiatan di pembangunan Bendung Karet dengan progres pekerjaan per tanggal 20 Juni 2023 menurut situs emonitoring.pu.go.id sebesar 29%, 57%. Untuk kajian proyek terpadu buku 1, ini manfaat kegiatan dan ruang lingkupnya. Lalu usulan inovasi perencanaan dan pelaksanaan yang rencananya saya akan lakukan adalah pelaksanaan pekerjaan sudetan di Sungai Wulan. Eh, jadi rencananya adalah ada sudetan di sebelah sini yang bisa saya teruskan, bisa diteruskan ke arah Muara atau arah Laut Utara Jawa. Diharapkan sudetan ini bisa mengurangi beban banjir untuk di Sungai Juana sebelah sini. Jadi saya akan membuat perencanaannya dengan menyusun KAK dan RAB-nya. Dan lalu untuk pelaksanaannya, eh, maksud dan tujuannya adalah untuk mengurangi beban banjir di Sungai Juana dan Sungai Wulan dan mengurangi kerugian sosial dan ekonomi masyarakat akibat banjir. Jadi intinya pada buku 1 ini saya akan membuat ke RAB dan KAK di pelaksanaan dan pekerja pelaksanaan dan perencanaan di Sungai Wulan. Untuk buku kedua, untuk usulan studi independennya, saya melakukan kajian pola operasi waduk selama musim normal dan banjir dalam rangka mereduksi banjir di Sungai Juana. Maksud dan tujuannya adalah pertama untuk mengoptimalkan pola dan operasi selama musim banjir. Yang kedua adalah mengoptimalkan pola operasi waduk selama musim normal. Sasaran studinya adalah untuk mendapatkan masukan untuk pihak BBS untuk mengoperasikan waduk selama musim normal dan musim hujan. Yang kedua adalah menjadikan syarat referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga adalah mengurangi banjir di Sungai Juana. Ini metodologi studinya untuk operasi waduk seperti saya sudah bilang, ada rumusnya, lalu ada model optimasi, ada simulasi aturan waduk, optimasi operasi waduk, dan kinerja waduk. Ini merupakan jadwal jadwal rencana saya selama magang. Yang pertama ada penyusunan buku magang yang dilaksanakan, ada quick assessment, ada penyusunan KK dan perencanaan dan pelaksanaan, ada penyusunan buku magang 2, riset visit awal dan pengumpulan data sekunder, lalu ada pengambilan data primer, rencananya adalah pengambilan debit dan tata load sedimen, lalu ada analisis hidrologi lanjut, permodelan, dan analisis morfologi. Lalu ada asistensi pertama sampai asistensi kelima. Nah, ini adalah rencana lokasi pengambilan debit dan pengambilan sedimen. Rencananya saya dengan uh, biaya atau dana yang terbatas, mungkin saya akan mengambil
Kemungkinan saya mengambil di arah agak hulu di sebelah Sungai Juanda seperti ini atau di Sungai Wulan sebelah sini. Eh, Kemungkinan nanti saya juga akan bertanya dengan universitas yang terdekat, apakah bisa pengambilan sedimen atau pengambilan debit di lokasi tersebut. Ini adalah pengambilan sedimen total load di Sungai Juana, rencananya ada di sebelah kiri untuk pit load, ada di dasar sungai sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu ada pengambilan eh, suspended load di sebelah sini. Jadi rencananya untuk pengambilan bed load ada 3 di satu penampang. Sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu pembimbing dan penguji. Mohon maaf jikalau saya misalnya ada kekurangan atau salah berbicara mengenai presentasi ini. Mohon izin untuk feedbacknya atau pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan yang bisa saya terima. Terima kasih.